wabarakatuh. Nama saya Siti Aura Madinah, asal kelas dari 10 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peristiwa penting dakwah Nabi di Mekah. Oke, langsung aja ke videonya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir sekaligus rasul yang diangkat pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum hijrah. Dengan usianya yang menginjak 40 tahun, ia memiliki sejarah dakwah pada periode Makkah. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, dikenal dalam sejarah sebagai Nuzulul Quran. Peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW pada periode Makkah dibagi menjadi 4. Yang pertama hijrah ke Habasah, yang kedua Amrul Jini, yang ketiga Isra Mi'raj, dan yang terakhir hijrah ke Yathrib. Hijrah ke Habasah merupakan bagian dari peralihan dan kelanjutan perjuangan, karena hasil yang diharapkan oleh kaum muhajirin dari hijrah mereka ke Habasah adalah menyelamatkan agamanya ke negeri yang memberi ketenangan bagi mereka di sana. Pada tahun 619 Masehi atau tahun kelima kenabian, berangkatlah kaum muslimin menuju ke Habsyi. Hijrah ke Habsyi terbagi menjadi 2 rombongan. Rombongan yang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan, berjumlah 15 orang yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita. Pada rombongan yang pertama, kaum muslimin diterima oleh Raja Najasyi dengan baik. Mereka mendapatkan perlindungan dan bantuan bahan makanan. Rombongan yang kedua yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib yang berjumlah hampir 100 orang, 83 orang laki-laki, 11 wanita Quraisy, dan 7 orang wanita asing. Akan tetapi, hijrah yang kedua ini sangatlah sulit karena ada banyak kaum kafir yang ingin menggagalkannya. Peristiwa yang kedua adalah Amrul Jini. Amrul Jini adalah tahun duka cita bagi Rasulullah SAW. Ini terjadi di tahun ke-10 kenabiannya, di mana istrinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid wafat, kemudian disusul wafatnya paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Thalib. Hal ini membuat jiwa Rasulullah SAW begitu sedih, karena mereka berdua adalah orang-orang yang begitu Rasulullah cintai. Dua orang tersebut memiliki peran yang begitu besar dalam usaha dakwah Rasulullah, sehingga Rasulullah merasa sangat kehilangan. Di tahun kesedihan itu sangat berat bagi Rasulullah dalam melanjutkan dakwahnya. Peristiwa yang ketiga yaitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah SWT yang ditempuh dalam waktu semalam. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi menuju langit ke-7, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun yang ke-10 kenabian, yaitu pada usia Nabi kurang lebih 50 tahun. Peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa besar dalam agama Islam, di mana pada peristiwa tersebut Nabi menerima wahyu untuk mendirikan ibadah salat. Peristiwa yang terakhir yaitu hijrah ke Yathrib. Perjanjian Aqabah dibagi menjadi 2. Perjanjian Aqabah 1 pada tahun-tahun berikut setelahnya, tepatnya pada tahun 621 Masehi, sejumlah 12 orang jemaah haji dari Yathrib bertemu dengan Rasulullah SAW dan menyimak dakwahnya. Mereka menyambut dengan baik sehingga mereka menyatakan keislaman dan melakukan baiat kepada beliau. Perjanjian ini kemudian dinamakan sebagai Perjanjian Aqabah 1. Perjanjian Aqabah yang kedua. Sejarah Perjanjian Aqabah yang kedua pada 622 Masehi dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap 73 orang pria dan 2 orang wanita dari Yathrib di waktu tengah malam. Kedua wanita tersebut bernama Nusaybah binti Ka'b dan Asma binti bin Adi. Perjanjian ini dibuat pada tahun kenabian ke-13. Mus'ab juga kembali ikut dengan semua penduduk Yathrib yang sudah masuk Islam lebih dulu. Kemudian mereka menemui Rasulullah di Aqabah pada suatu malam hari. Nabi datang bersama pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Al-Abbas ketika itu belum memeluk Islam, namun ia ingin meminta jaminan bahwa keponakannya yaitu Nabi akan selamat dan aman kepada orang-orang Yathrib tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.